Kali ini kita akan belajar tentang hashing ya. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung konsep hashing ya di room sebelumnya untuk memahami konsep-konsep di room sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mendalami lagi tentang dasar hashing. Kita lanjutkan di modul kriptografi. Baik, sekarang saya sudah ada di room dasar hashing. Sekarang kalian akan mempelajari tentang fungsi hashing dan bagaimana ini digunakan untuk memverifikasi password dan mengecek file integrity atau integritas dari suatu file. Oke ya, kita langsung aja ke pengenalan teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian mendownload suatu file di internet, kan kalian tidak bisa memastikan ya, atau kalian belum tahu gimana cara memastikan bahwa file di download itu adalah benar-benar file yang resminya dari si webpage-nya atau dari si pembuatnya. Kan bisa aja ada yang spoof gitu ya, atau membuat kita mendownload file yang sudah ada kode jahatnya atau malware-nya. Nah, untuk menghindari hal ini, kalian bisa mencari hash value dari file-file tersebut ya. Jadi, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, setiap aset digital, file-file digital itu bisa dibikin hash value-nya atau nilai hash-nya. Sama seperti sidik jari juga. Jadi, mau mungkin file software yang 4 GB dan sebagainya, atau mungkin hanya file teks atau mungkin docs ya, yang hanya mungkin beberapa MB, itu nanti bisa dibikin hash value-nya. Nah, hash value ini kalian bisa bandingkan dengan hash value yang disediakan oleh si pembuatnya ya, si pembuat hash-nya atau yang penyedia untuk mendownload si filenya. Jadi kalau misalkan cocok, berarti emang itu adalah file yang resminya. Kalau tidak cocok, berarti ada yang merubah si filenya. Untuk mendapatkan hash value itu digunakan hash function yang menerima input itu berbeda-beda ya, dari mulai kecil tadi seperti yang saya sebutkan beberapa MB sampai beberapa giga, tapi outputnya itu fixed length. Jadi panjangnya itu sama karakternya. Mau yang besar, misalkan pakai MD5 itu tetap 32 karakter. Mau yang file dokumen yang kecil, MD5 tetap 32 karakter gitu ya dalam heksadesimal. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa room yang sudah kita selesaikan. Kita lanjut aja. Ini adalah beberapa objektif atau tujuan dari pembelajaran di room ini. Kalian akan mempelajari tentang hash function dan collisions atau tabrakan. Nah, apa yang dimaksud dengan tabrakan hash? Nanti kalian akan tahu. Peran hashing di sistem autentikasi itu bagaimana, dan kita akan mengenal nilai dari hash yang disimpan. Ini kita akan coba mengcrack ya nilai hashnya. Ini kalian akan tahu penggunaan hashing untuk menjaga integritas. Oke, langsung aja dimulai mesinnya. Start machine. Seperti biasa kita akan buka di tab baru biar lebih terlihat, dan ini di exit split view aja. Kita nggak usah aktifin attack box-nya ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen aktifin attack box-nya, kalian bisa lakukan SSH dengan kredensial ini. Tapi ya lebih baik langsung aja di mesinnya. Oke, kita lanjut ke tugas kedua, fungsi hash. Hash itu berbeda ya dengan enkripsi. Berbeda. Tidak ada kunci dan tidak bisa dibalik. Seperti yang kemarin modulo ya. Modulo juga kan tidak bisa dibalik ya. Untuk mencari nilai sebelumnya, hash juga sama. Jadi outputnya adalah serangkaian huruf dan angka, karakter ya. Itu tidak bisa dibalik menjadi si filenya. Itu nggak mungkin ya. Nah, kita coba lihat contohnya aja nih. Misalkan ada satu file isinya hanya huruf T. Dan T itu dalam heksadesimal itu direpresentasikan dengan angka 5 dan 4 ya, 54. Dan lihat di binary-nya itu segini, sedangkan huruf U itu angka 55 di heksadesimalnya, dan di binary-nya kalian lihat hanya beda satu binary ya, hanya beda satu binary. Nah, kita coba lihat di sini. Ini ketika di cat keluar T dan U, ini ketika ingin ditampilkan heksadesimalnya, ini kita bisa lihat 54 dan 55 ya. Ini T dan U. Nah, ini adalah proses hashing. Ini ada algoritmanya ya, MD5 sum, dan ini langsung asterisk untuk wildcard ya. Jadi semua file yang formatnya .txt ya, biar praktis. Jadi di sini langsung dua-duanya di hash. Nah, di sini hasilnya ya, kita bisa lihat walaupun hanya beda satu binary aja ujungnya tadi ya. Ini di sini hanya beda satu binary saja, itu hasilnya akan sangat berbeda. Kalian bisa lihat sendiri, hasilnya sangat berbeda. Nah, ini contoh-contoh algoritma lain. Ini adalah SHA-1, sama penggunaannya, si perintahnya. Ini lebih panjang ya hasilnya. Nah, ini adalah algoritma lain, SHA-256, lebih panjang lagi. Hash yang hasilnya itu lebih panjang itu lebih baik ya daripada hash yang hasilnya lebih pendek. Jadi bisa dilihat di sini MD5 itu tidak lebih baik dari SHA-256, atau SHA-256 itu lebih baik dari MD5 karena hasilnya lebih panjang dan bisa lebih banyak outputnya ya, variasi outputnya bisa jadi lebih banyak untuk menghindari hash collisions. Kalian akan tahu apa itu hash collision, kalian pasti udah ada sedikit
sedikit bayangan. Nah, kenapa sih si hashing ini itu penting? Jadi hashing ini adanya di background ya, kalian nggak akan lihat sendiri prosesnya, sama kayak enkripsi juga kan, kalian nggak tahu dalam kehidupan sehari-hari kegiatan kalian tidak melihat proses enkripsi, tapi di backgroundnya ada. Dan juga hashing ini juga sama. Misalnya ketika kalian login ke TryHackMe, kalian mau masukkan password. Nah, passwordnya ini di hash lalu dikirimkan ke server TryHackMe untuk dicocokkan dengan hash yang ada di server TryHackMe. Jadi password kalian itu sama sekali tidak di save di servernya ya. Server itu tidak menyimpan passwordnya langsung. Itu kalau misalkan praktik yang sangat bagus ya, praktik yang paling aman, itu server tidak menyimpan passwordnya, tapi menyimpan hashnya. Jadi ketika kita input password di hash, lalu dicocokkan hashnya. Nah, jadi caranya seperti itu dan meminimalisir resiko kalau misalkan semua password dari semua akun itu disimpan di server. Nah, ini kalian akan mempelajari tentang hash collision atau tabrakan ya. Tabrakan ini terjadi ketika dua file yang berbeda, ketika di hash hasilnya sama ya. Jadi si hasilnya itu bisa sama. Jadi tentu itu sangat tidak baik ya, karena kalau misalkan di kriminologi misalkan kalau misalkan ada sidik jari dua orang yang sama kan jadinya berbahaya ya. Misalkan yang satu melakukan tindak kriminal, yang satu tidak kan, itu bisa jadi resiko. Dan ini juga hash collision atau tabrakan hash ini itu sebenarnya bisa dijadikan vulnerabilities ya, atau dimanfaatkan oleh hacker yang tidak baik untuk melakukan tujuannya. Jadi mereka akan memanipulasi si filenya agar hashnya bisa sesuai gitu. Dan seperti yang saya bilang juga, yang lebih panjang nih, hash yang lebih panjang itu lebih aman ya, karena variasinya lebih banyak. Jadi resiko untuk collision atau tabrakan dengan hasil hash yang sama itu lebih kecil. Nah, jadi ini adalah rumus untuk total berapa banyak variasi yang bisa dihasilkan dari suatu hash ya. 2 pangkat number of bits. Jadi 2 pangkat jumlah bitsnya itu sama dengan berapa. Sama kayak kemarin kita menghitung subnet ya, IP dari subnet. Oke, kita ke pertanyaan. Apa hash SHA-256 untuk file ini, passport.jpg di sini ya? Oke, kita bisa langsung buka aja si mesinnya. Allow aja. Kita bersihkan dulu. Jadi diminta pakai SHA-256 sum. Jangan lupa. Terus apa? Ini lokasinya ya. Lokasinya di sini. Oke. Lalu filenya ini passport.jpg. Oke, kita berhasil mendapatkan SHA-256. Sederhana saja. Tinggal algoritma hashingnya ditambah sum ya. Lalu kalian masukkan si file yang ingin di hashing gitu. Kalau misalkan diminta MD5, sama kayak tadi, MD5 sum lalu si filenya. Kita copy dan paste di sini. Oke, apa ukuran output dalam bytes dari MD5? Nah, tadi di sini tidak mention. Ya, saya mention sedikit sih. Kalau misalkan hash itu kan formatnya adalah heksadesimal ya. Dan 2 heksadesimal ini merepresentasikan setiap raw bytes-nya. Jadi setiap 1 bytes direpresentasikan dengan 2 digit heksadesimal. Kalau misalkan MD5 berapa? MD5 bisa kita lihat aja nih. Ini kan heksadesimal ya outputnya ya. Kalau misalkan kalian hitung, ini 32 ya. Saya bantu hitungin aja langsung. 32 ya. Jadi kalau misalkan 32 heksadesimal berarti ada berapa bytes? Tinggal dibagi 2 aja, yaitu 16. Oke, jika kamu mempunyai 8 bit hash output, berapa banyak kemungkinan nilai hash yang ada? Itu sama aja kayak rumus ini ya, 2 pangkat number of bits. Jadi variasinya bisa diketahui 2 pangkat 8. Berapa 2 pangkat 8 ya? 2 pangkat 8. Kita lihat 256. Oke, jadinya adalah 256. Submit. Tugas ketiga, insecure password storage for authentication. Nah, ini adalah contoh dari penyimpanan password yang tidak aman. Kalau tadi kan saya sudah jelaskan yang aman ya. Jadi yang aman adalah menyimpan hashnya. Oke, nah kita lihat apa yang tidak aman. Oke, sebelum kita membahas perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah ya karena praktik keamanan yang tidak baik. Yang pertama itu kalian perlu tahu bahwa ini yang akan saya bahas itu tidak diaplikasikan untuk password managers, karena kalau misalnya password managers itu kemungkinan passwordnya disimpan dalam clear text ya. Kalau misalnya kalian punya aplikasi password manager, berarti kan password manajernya harus ngambil clear text-nya untuk dimasukkan ke form login yang kalian ingin isi gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa 3 praktik yang tidak aman. Pertama itu menyimpan password dalam plain text atau dalam teks yang bisa dibaca, readable. Jadi bisa langsung dimasukkan mungkin ke formnya gitu. Jadi username dan password ketika dimasukkan bisa langsung login gitu ya, plain text. Yang kedua, menyimpan password menggunakan deprecated encryption. Jadi kalau misalkan password itu tidak disimpan
disimpan dengan enkripsi, apalagi yang deprecated atau enkripsi yang tidak aman. Kenapa dipilih hashing? Karena tadi hashing tidak bisa dibalik. Kalau enkripsi bisa dibalik kan. Kalau misalkan ada kuncinya, semua password itu bisa didekripsi. Jadi lebih baik menggunakan hashing yang tidak bisa dibalik. Dan yang ketiga adalah menyimpan password menggunakan algoritma hashing yang tidak aman. Seperti yang saya bilang tadi, bisa terjadi hash collision. Ini bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan eksploitasi gitu. Yang pertama, nih ada contohnya perusahaan yang menyimpan password itu dalam format plain text atau teks biasa. Itu adalah ini, Rockyou. Ini adalah perusahaan yang mengembangkan media sosial dan widgets katanya. Mereka menyimpan dalam plain text seperti ini ya. Kita bisa lihat ini rockyou.txt, ada sekian password nih, sekian password. Dan kalau misalkan dilihat, ini dilihat head-nya aja ya, seperti yang pernah kita pelajari di Linux. Head berarti yang atasnya aja, head, tail, last dan sebagainya ya. Itu bisa ditampilkan di sini. Kita lihat. Ini adalah password klien mereka atau pengguna mereka. Jadi kalau misalkan ada breach atau disusupi oleh hacker, ini tidak aman ya, sangat tidak aman. Tinggal dilihat aja, sangat memudahkan hacker. Yang kedua ini ada insecure encryption algorithm. Ini digunakan oleh Adobe. Nah, Adobe itu mengalami data breach atau penerobosan data ya, karena mereka memilih menggunakan enkripsi, format enkripsi daripada hashing. Dan password hints-nya, petunjuk password juga disimpan dalam plain text. Jadi passwordnya bisa didapatkan dengan relatif cepat ya. Yang ketiga tadi menggunakan fungsi hash atau algoritma hash yang tidak aman. Ini dilakukan oleh LinkedIn pada tahun 2012. Mereka menggunakan SHA-1. Ini SHA-1 yang tadi ya. Dan versi yang lebih aman kita tahu itu adalah SHA-256 yang tadi lebih panjang ya. SHA-1 juga panjang tapi nggak sepanjang SHA-256. Apalagi MD5. MD5 udah nggak aman. Dan juga ditambah lagi LinkedIn tidak menerapkan password salting. Apa itu password salting? Password salting itu adalah menambahkan salt atau garam ya. Jadi bukan garam bumbu tapi ini adalah random value. Jadi ketika kalian mengetik password itu akan dimasukkan ke sistem tapi ditambahkan dulu dengan hash tambahan bumbunya, ada penambah hash suatu kode agar si passwordnya semakin rumit dan nilai hashnya juga tidak gampang dirubah atau di-crack menjadi password seperti itu. Jadi ada nilai saltnya juga, dan nilai salt ini juga membantu kalau misalkan ada pengguna yang menggunakan password yang sama, itu nanti hashnya bisa berbeda jika saltnya berbeda. Apa password ke-20 dalam rockyou.txt? Oke, kita lihat di sini apakah ada rockyou.txt. Oke, ada. Nah, di sini saya ingin berikan perintah baru ya kalian. Itu adalah SED atau Stream Editor. Woi, kok nggak klik SED atau Stream Editor. Ini tuh kayak untuk menampilkan atau memodifikasi ya file text. Kalian bisa tambahkan opsi -n ini agar si SED-nya tidak secara default menampilkan semua baris, karena kita pengen baris yang ke-20 aja. Kita tanda kutip 20p artinya print baris ke-20 ya. P itu print 20 ya barisnya ke-20. Lalunya kita tulis aja ini view ya, rockyou.txt. Kita lihat. Nah, ini adalah baris ke-20-nya QWERTY. Kita copy, masukkan ke sini. Submit. Oke, tugas keempat menggunakan hashing untuk penyimpanan password yang aman. Kalau tadi contoh tidak baiknya, sekarang contoh baiknya ya di tugas keempat ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalkan di sini yang aman, yang disimpan oleh server itu adalah hashing si passwordnya, nilai hashnya saja. Tapi tetap masih ada ancaman, teman-teman. Gak sepenuhnya aman, karena bisa di-crack menggunakan rainbow table. Rainbow table itu adalah daftar hash nih, daftar nilai hash. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, adalah contoh rainbow table. Ini adalah password yang umum misalkan. Jadi bisa didata ya password yang biasanya orang pakai, terus hashnya berapa gitu. Jadi bisa jadi di-crack gitu ya. Jika mereka memiliki file hashnya ya, ketika mereka mendapat file hashnya, mereka akan mencocokkan dengan rainbow table. Jadi kalau misalkan ada hash yang cocok, oh berarti si passwordnya sekian gitu. Dan salt ini membantu ya, karena kalau misalkan kita pakai basketball mungkin, ini kan password yang umum, mungkin yang suka basket ya, ini password yang umum, tapi kalau misalkan ditambah hash itu jadi kayak gini nih, basketball plus bla gitu. Ini adalah hashnya. Jadi nilainya yang akan di hashing itu adalah ini. Tentu hasilnya tidak akan sama seperti ini ya. Hasilnya tidak akan seperti ini, walaupun si passwordnya itu basketball, karena ini basketball ditambah dengan si hashnya ini. Jadi nilainya akan berbeda si nilai hashnya. Jadi salt juga sangat membantu ya untuk menangkal serangan dari rainbow table ini. Dan saltnya juga jangan sampai diketahui sama
orang lain ya, harus disimpan dengan baik juga. Nah, ini adalah beberapa website yang bisa kalian gunakan untuk mengcrack si hash yang kalian temukan. Misalkan kalian sedang melakukan CTF dan sebagainya ya. Nah, ini menyediakan hash tanpa salts tadi ya. Karena kalau misalkan dengan salts tentu variasinya akan banyak lagi tergantung bagaimana salt yang digunakan. Jadi itu pentingnya penggunaan salt. Di antara ini yang mana yang lebih baik? Katanya sih yang ini, yang hashes.com ya. Karena si tabelnya lebih bagus katanya. Cuma kekurangannya setiap nge-crack kalian harus isi captcha dulu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak sering juga nge-crack. Nah, ini cara untuk melindungi diri kita dari rainbow tables itu dengan salt tadi ya. Seperti yang sudah saya jelaskan. Ini contoh ya penggunaan lengkapnya untuk penyimpanan password yang aman. Pertama, kalian harus memilih dulu fungsi hash atau algoritma hash yang terbukti aman. Misalkan ini ya ada Argon, Script, Bcrypt, dan sebagainya. Lalu kita menambahkan unique salt ke passwordnya. Seperti ini misalnya ya, Y4 bla 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 bla. Lalu selanjutnya yang ketiga itu memasukkan ya saltnya dengan si passwordnya. Nah, misalkan passwordnya ini adalah alarm C10K. Jadinya adalah seperti ini yang akan di-hashnya. Alarm C10K plus si saltnya. Jadi seperti ini ya, lebih panjang, lebih kompleks. Lalu setelah itu baru dihitung si hashnya. Dari ini, bukan dari password ya, tapi dari password plus salt. Lalu menyimpan hash value dan si unique salt yang digunakan. Kenapa kita tidak menggunakan enkripsi untuk menyimpan password? Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, enkripsi itu bisa dibalik kalau misalkan kuncinya didapat dan prosesnya jadi lama gitu ya. Jadi harus menggunakan enkripsi, dekripsi seperti itu. Kalau misalkan ini tinggal hash lebih cepat, nilai hashnya dicocokkan seperti itu, tidak perlu ada proses lagi untuk enkripsi, dekripsi. Oke, kita lihat ke pertanyaannya secara manual nih. Coba cek hash ini itu apa ya di rainbow table di atas. Oke, 4C5 sekian ya. Diakhiri C1. Kita lihat 4C5 sekian diakhiri C1. Oh, kayaknya yang ini ya. Insecure pass. Copy, masukkan, dan enter. Selanjutnya, crack hash ini dengan online tool. Nah, kita copy. Kita ke tadi ya. Apa namanya? hashes.com atau apa? Ya, hashes.com. Kita paste di sini. Paste. Lalu kita klik captcha-nya. Aduh, apa nih? ZLWGJ7. Oke, kita submit dan search. Invalid captcha. Salah emang. Coba CQN6XB. Kita coba. Oke, jadi si hash ini adalah try hack me ya nilainya. Loh, kok katanya hash itu irreversible? Iya, irreversible, tapi ini reverse engineeringnya beda, nggak kayak enkripsi ya. Jadi ini nilai-nilai hashnya dicocokkan dengan tabel yang banyak kata dan hashnya. Jadi dicari hashnya dulu yang mana yang cocok, baru kalau misalkan ada yang cocok, oh berarti si passwordnya sekian. Gitu. Jadi nggak diproses si ininya, si nilai hashnya nggak diproses dibalik menjadi nilai kata-kata try hack me gitu. Jadi nggak gitu ya, beda-beda. Maka sebaiknya kamu mengenkripsi password di password verification system. Itu tidak ya. Kita tidak menggunakan enkripsi untuk sistem verifikasi password. Kita menggunakan hashing. Oke, tugas kelima tentang password hashes. Kita akan lebih dalam lagi nih di sistem Linux. Bagaimana sistem Windows bagaimana. Nah, kalau kalian sebagai offensive security sendiri, kalian kan harus tahu ya sebelum crack, sebelum melakukan rainbow table, itu kalian harus tahu dulu si ininya, si hash yang digunakan. Kalau misalkan di web application database katanya untuk saat ini biasanya MD5 atau NTLM atau NT-LAN manager gitu. Nah, kita coba lihat di Linux. Kalau misalkan di Linux, password hashnya itu disimpan di ini, file ini, etc di shadow. Biasanya dulu disimpannya di etc password ya, itu untuk menyimpan password-password. Tapi kan itu tidak aman ya kalau kita simpan si passwordnya langsung itu. Di file shadow ini memiliki beberapa bagian, ada 9 ya yang dibagi dengan colons. Nanti kalian akan lihat contohnya di bawah. Kalau kalian ingin pelajari lebih lanjut tentang si file shadow ini, kalian bisa gunakan main file shadow di Linux system. Coba kita lihat aja ya sebentar. Nah, ini shadow password file. Kalian bisa pelajari di sini ya. Jadi ini adalah bagian-bagian tadi yang dipisahkan dengan colons. Ada login name, encrypted password, date of last password change, minimum password, dan sebagainya. Tuh masih ada di bawah, minimum password age, maximum password age, password warning period. Ini adalah bagian-bagiannya ya yang tadi dipisahkan dengan titik 2. Bagaimana formatnya? Contohnya nanti akan kalian lihat di bawah ya di sini. Nah, ini adalah beberapa bagiannya. Ini ada prefix, terus ada options, salt, dan hash ya. Ini format penyimpanan si
hashnya kayak gini yang dipisahkan dengan dollar sign. Ini beberapa contoh prefixnya dan kalian bisa membedakan algoritma yang digunakan untuk hashing itu dari prefixnya juga. Misalnya kayak gini, dollar sign y dollar sign itu dengan menggunakan YScript, dollar sign gy dollar sign itu Ghost YScript dan selanjutnya sebagainya. Nah, ini ada contohnya ya ketika menampilkan nih cat etc shadow. Nah, ini di grep ya khusus yang untuk Strategos. Jadi seperti ini contohnya. Ini dipisahkan dengan colon. Ini ada lagi colon selanjutnya. Keterangan-keterangan apa sih si kolon-kolon ini? Kalian bisa lihat di tadi ya di manual 5 shadow. Nah, jadi di sini adalah prefixnya yang menandakan bahwa ini itu menggunakan YScript ya. Si dollar sign y dollar sign. Kalau misalkan J9T itu adalah parameter. Kalau misalkan ini 7 sampai ada dollar sign lagi. Nah, sampai sini ya. Itu adalah si salt yang digunakan. Selanjutnya adalah si hash value-nya. Microsoft Windows itu passwordnya di hash menggunakan NTLM. Itu adalah variasi dari MD5 katanya. MD4. Nah, kalau misalkan di Microsoft atau Windows itu disimpan di SAM atau Security Accounts Manager. Biasanya Windows secara default itu mencegah user biasa untuk bisa melihat ya si file ini, tapi sebenarnya bisa dilalui keamanannya dengan Mimikatz katanya. Nah, kalau misalkan kalian pengen mencari format hash dan juga password prefixnya, itu kalian bisa lihat di website ini. Ini salah satu website yang bisa kalian gunakan ya, selain tadi di hashes.com kalian bisa langsung mengcrack si hashnya. Nah, di sini kalian bisa lihat tipe-tipe hashnya ya. Nih, dari mulai hash mode-nya, hash name-nya apa, MD5 itu 0 hash mode-nya. Ini adalah beberapa contoh formatnya kalian bisa lihat. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan file shadow, di dalamnya ada hash, kalian bisa lihat itu formatnya seperti apa. Nah, kalian bisa cocokkan di sini dan kalian bisa tahu ini tuh tipenya hash apa. Seperti itu ya di website ini. Apa hash size dari YScript? Kalian bisa search aja nih mah. Hash size dari YScript itu berapa? Ini ya. 256 bytes. 256. Enter. Apa hash mode dari Cisco ASA MD5? Nah, kita bisa coba cari ya di mana tadi hashcat. Kita bisa control find. Kali aja ada. Nih ada satu. Nilainya adalah 2410. Ini adalah hash mode-nya ya. Apa sih fungsinya hash mode? Nanti kalian juga akan pakai di room ini. Oke, betul. Apa hashing algorithm yang digunakan Cisco iOS yang dimulai dengan dollar sign 9 dollar sign? Kalian bisa cari lagi di hashcat. Oke, kita coba lihat yang awalnya dollar sign 9 dollar sign. Coba dari satu dulu. Oke, bukan. Oh, ini ya yang akhir ini nih, dollar sign Cisco iOS. Ini adalah script, algoritmanya script. Kita submit dan berhasil menyelesaikan tugas kelima. Selanjutnya tugas ke-6, mengcrack password. Kita bisa mendecrypt tanya password hash, tapi konsepnya tidak sama seperti mendekripsi enkripsi ya. Ini mendecrypt itu seperti yang tadi saya jelaskan ya, beda lagi dengan enkripsi. Kalian bisa menggunakan hashcat dan John the Ripper. Itu adalah yang umumnya digunakan. Kalau kalian punya GPU yang bagus ya, graphical processing units, itu juga prosesnya bisa lebih cepat katanya, proses kalkulasi matematikanya itu akan membantu ya. Kalau misalnya laptop kalian atau komputer kalian punya GPU yang bagus. Tapi ada beberapa algoritma seperti Bcrypt itu yang didesain sedemikian rupa agar hashing dengan GPU itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa menjadi semakin cepat dengan GPU. Kalian bisa melakukan crack di VM atau virtual machine, tapi prosesnya akan menjadi lebih lama ya, karena biasanya virtual machine itu tidak memiliki akses ke GPU kita dan ke kapasitas penuh CPU kita, karena kan kita assign ya berapa CPU si virtual machine-nya dan sebagainya, jadinya kapasitasnya terbatas. Jadi kalau misalkan kalian pengen crack dengan cepat, lebih baik lakukan di host kalian sendiri, yaitu di komputer kalian. Oke, ini bagaimana caranya kita melakukan crack ya. Ini adalah salah satu contohnya menggunakan hashcat. Formatnya seperti ini ya. Di Linux sintaksnya hashcat -m itu adalah hash mode. Nah, ini saya mention tadi ya. Hash mode itu buat apa? Nah, buat ini. Jadi kita bisa tahu dulu ini tuh menggunakan hash apa. Lalu masukkan ya si hash type-nya. Berapa si hash mode-nya? -a itu untuk attack mode-nya ya. Kalau misalkan 0 itu untuk strike katanya. Jadi setelah password 1 dicoba, lanjut lagi ke password selanjutnya terus gitu berurutan. Lalu si hash filenya itu adalah file yang ingin kita crack ya. Lalu si word list ini adalah file yang mengandung rainbow table tadi atau nilai-nilai hash tadi. Oke, seperti ini
contohnya gitu. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan Hashcat untuk mengcrack hash ini. Ya, salah satu contohnya yang disimpan di hash1.txt. Sebenarnya kita bisa coba aja sih pakai website hashes.com tadi ya untuk di-crack, tapi kita mau coba pakai Hashcat. Untuk itu kita akan copy si string perintahnya ya, biar tidak repot. Oke, kita copy. Nah, kalian bisa gunakan hashes.com untuk mengetahui tipenya ya, tipe dari si hash ini. Kita coba lihat di hashes.com-nya ada tools lain pasti, hash identifier. Nah, ini kita coba submit di sini dan identify. Nah, ini kemungkinan menggunakan bcrypt ya, bcrypt. Kira-kira nilai si hash mode-nya berapa sih? Kita coba cari di sini bcrypt. Oke, ada beberapa. Gimana kita memilihnya ya? Kita lihat formatnya aja. Blowfish. Oh ya, Blowfish ya, Unix. Oke, berarti yang ini ya, sama 2A si nilai antara dolarnya. Oke, berarti yang ini Blowfish nilainya 3.200. Kita masukkan di sini 3.200. Oke, kita hapus. Ini 3.200. Selanjutnya attack mode-nya kita 0 aja ya. Kita nolin aja biar default aja si attack mode-nya 0. Hash filenya adalah apa tadi? Adalah ini ya, bla 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 hash1.txt. Kita copy, hapus dulu ke kanan. Oke. Kenapa saya tidak pindah dulu ke folder task 6? Karena di sini tadi ketika kita ls kan ada rockyou.txt ya. Jadi di sini kita tinggal tulis aja rockyou.txt gitu. Nah, ini sudah dimulai. Oke, be patient katanya. Sabar, prosesnya sedang dimulai. Oke, kita tinggal tunggu aja. Nah, ada statusnya. Nah, ketika muncul kayak gini, jangan langsung di quit ya. Sebenarnya itu sedang bekerja. Nih, jadi ada pilihannya status, pause, quit, dan sebagainya tadi. Oke, kita tunggu aja. Performance-nya katanya lebih rendah dari yang diekspektasikan atau biasanya. Kita coba klik S aja untuk melihat statusnya. Oke, kita coba tunggu lagi. Masih running. Nah, sudah ada ya. Ini sudah di-crack. Ini adalah nilainya, teman-teman. Ini tadi hash-nya ya. Ini tadi hash-nya sampai sini. Dan ini adalah nilainya nih, yang sudah dilihat di si table-nya. Kita copy dan masukkan ke sini. Paste. Nah, pertanyaan selanjutnya masih sama si langkah-langkahnya, kita gunakan hashcat. Tapi kita ganti. Oh, ini adalah SHA-256 ya. Hashnya langsung dikasih tahu. Terima kasih. Ini adalah si filenya. Ya, coba lihat dulu si hash mode-nya berapa ya. Oke, ini ada dua. Ada yang ini, ada yang ini. Kita lihat dulu. Formatnya mirip-mirip. 127E, bla 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 bla. Tapi kayaknya yang ini dulu ya. Yang ini kayaknya soalnya tidak ada keterangan lain lagi gitu. Ya, coba aja dulu yang ini. 1400. Kita bersihkan dulu, kita kembali ke perintah sebelumnya dengan tanda panah ke atas ya teman-teman. Saya ingatkan kembali. Kita ganti tadi jadi berapa? 1400 ya. Saya copy nggak ya? Coba klik kanan. Oke, di copy. Jangan lupa spasinya. Oke, dan spasi di akhirnya terlalu banyak. Enggak deh, spasi lagi. Des A 0, biarkan saja. Dan ini ganti jadi apa ya filenya? Lokasinya masih sama ya, tas 6, tapi jadi hash2.txt. Jadi hash2.txt, teman-teman. Hash2.txt. Masih sama menggunakan rockyou.txt. Kita enter dan bersabar. Oke, sudah terpecahkan si hashnya. Ini adalah Halloween. Oke, kita copy dan paste, lalu submit. Kita akan gunakan hashcat lagi untuk hash3.txt. Ini adalah nilai hashnya ya. Oh, sekarang tidak diberitahu ya sayangnya. Jadi kita akan menggunakan hashes.com lagi. Hash type identifier. Kita search again. Kita submit. Dan hasilnya adalah SHA-512 crypt. Kita coba cari di sini. Apakah hanya ada satu? Ya, untuk ada satu. Nilainya 1800 si hashmode-nya. Oke, kita reconnect lagi ke si mesin kita bersihkan. Oke, untungnya perintah tadi masih tersedia ya. Kita ganti jadi 1800. Lainnya masih sama, file hashnya diganti jadi hash3.txt dan rockyou.txt. Kita lihat dan tunggu. Oke, ini sudah di crack dan hasilnya adalah kata spaceman. Kita paste di sini spaceman. Oke, di submit.
dan berhasil selanjutnya crack hash ini yang disimpan di hash4.txt. Tapi ini tidak diminta menggunakan hashcat di Linux ya. Kita coba aja pakai tools ini. Oke, kita langsung paste aja dan isi lagi captcha-nya. Semoga tidak salah. VTXEY6. Alas kalau salah. Oke, betul. Fun for you katanya. Kita paste di sini dan submit. Jadi kalau misalkan hashnya sederhana dan tidak ada saltnya dan mungkin umum, kalian mending menggunakan website tadi aja ya, si hashes.com aja. Oke, semuanya sudah selesai. Lanjut ke tugas ketujuh. Hashing untuk mengecek integritas. Tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ini bisa untuk mengecek integritas dari suatu file dari nilai si hash-nya ya. Kalian bisa sesuaikan. Hashing itu bisa membuktikan bahwa file itu tidak dirubah. Karena tadi ya, kalau sedikit saja, 1 bit saja 0 ke 1 atau 1 ke 0 itu bisa merubah si nilai hash-nya. Nah, misalnya di contoh ini ketika si SHA-256-nya itu sama katanya, dicek nilainya. Jadi kalian bisa sesuaikan saja ya dengan nilai si hash yang officialnya itu berapa. Ini untuk hmax, untuk key hash message authentication code, ini tuh kayak kombinasi antara hash dan enkripsi gitu menggunakan kunci. Ini adalah salah satu tipe untuk message authentication code atau MAC. Ini fungsinya untuk mengetahui otentisitas dan integritas dari suatu data ya. Tadi kombinasi dari kriptografi dan hash function. Ini adalah beberapa stepnya. Kalau misalkan pusing, santai aja ya. Dimasukin dulu, ditelan dulu aja. Nanti juga ketika belajar di room-room selanjutnya, seperti yang saya bilang, puzzle-nya biasanya connect ya. Ada momen eureka-nya pasti. Oke, kita coba lihat ilustrasinya aja ya. Jadi ini ada kunci, itu di SOR atau XOR, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, di room sebelumnya. Kalian sudah pelajari tentang SOR atau XOR. Ini adalah si simbolnya, ini kayak simbol target. Disorkan dengan inner padding konstanta. Ini nggak usah terlalu dipikirin, lalu dikomunikasikan juga dengan teksnya. Itu akan dijalankan hash function, lalu outputnya itu akan dikombinasikan lagi dengan kunci dan outer padding konstanta di sini. Nanti hasilnya itu baru dijadikan hash function dan jadilah hmax. Seperti itu ya. Ini adalah si fungsi hmax-nya. Untuk key itu kunci, outer padding, inner padding, dan M ini adalah message-nya atau si pesannya tadi. Apa 156 hash untuk si file ini yang ada di sini? Kita akan copy aja. Ini mah mudah ya, sama seperti contoh yang sebelumnya ya. 156 sum. Oke, untuk si filenya apa? Lib bla bla bla. Kita enter, udah jadi. Apa bedanya sama tantangan sebelumnya ya? Kita paste, submit. Oke, betul. Apa hashcat mode dari ini? Hmax SHA-512. Key-nya adalah ini ya, $pass. Kita coba lihat di sini. Kita cari, ini ada, wah ada 12 ya. Kita coba lihat yang $pass ada nggak? Oh ini ada dah key-nya. $pass itu adalah 1750. 1750 itu adalah hashcat mode dari ini ya, hmax ini. Ini nilai key-nya ya, $pass tadi. Kita submit teman-teman dan kita berhasil menyelesaikan tugas ke-7. Lalu ke tugas ke-8, conclusion atau kesimpulan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan hashing. Hashing itu apa? Tadi ya, outputnya itu sederetan heksadesimal atau karakter yang jumlahnya akan tetap sama, mau dari file kecil, file besar, sama segitu. Untuk jadi tanda digital yang bisa menandakan perbedaan dari suatu file. Kalau encoding itu cuma ganti format aja. Misalkan ganti format ke format ASCII, ke format base32 atau base64 gitu ya encodingnya. Encoding itu belum tentu aman walaupun tidak bisa dibaca ya, belum bisa dibaca oleh manusia. Tapi ini sangat tidak aman karena sama aja kayak ganti tulisan alfabet bahasa Inggris misalkan ke bahasa Arab atau ke bahasa Jepang katanya. Jadi tampilannya aja berbeda, tapi kan bisa ditranslate lagi dengan mudah seperti itu. Itu untuk encoding, mengganti ya. Ini seperti yang kalian bisa lihat di sini menggunakan base4, interhackney jadi seperti ini. Lalu di decrypt lagi dengan base64 dari sini ke sini gitu. Jadi translate ke format yang berbeda aja. Dan enkripsi kalian udah tahu ya menggunakan cryptographer, cipher dan kunci seperti yang sudah kita dalami di room sebelumnya. Nah, di video selanjutnya kalian akan mempelajari tentang John the Ripper. Ini adalah yang sering digunakan oleh offensive security untuk mengcrack password,
atau menghack gitu ya, untuk mengetahui nilai dari tadi suatu hash. Terus kemarin juga passphrase, password itu juga bisa diketahui dengan John the Ripper. Jadi kalian bisa tonton materinya di video selanjutnya. Selanjutnya, kita akan jawab pertanyaan ini. Gunakan base64 untuk decode ini yang disimpan di file ini dalam folder ini. Oke, mudah saja. Kita copy alamatnya. Kita bersihkan dulu base64 ya. Base64, jangan lupa -d untuk decrypt, lalu si alamatnya. Alamatnya di mana, lalu filenya apa? Decode this. Oke, ini adalah yang sudah di decode-nya ya. Kita bisa copy. Kalau misalkan kalian pengen lihat isi .txt ini, coba aja ya. Coba aja kalian cat. Jadi kalian bisa melihat bagaimana format si base64-nya ya. Coba kita lihat cat. Nah, ini adalah format base64-nya. Jadi kita bisa decode jadi kalimat ini. Encode, decode. Seperti itu ya. Kita paste di sini, submit, dan oke. Dan ini tinggal di-complete aja. Kita sudah menyelesaikan room ini. Selamat teman-teman, kalian sudah berhasil menyelesaikan hashing basics. Ya, kalian sudah menyelesaikan ini. Sudah paham dengan konsep hashing. Tadi encoding, ada enkripsi. Kalian sudah bisa membedakan dan fungsi hashing itu untuk apa. Jangan lupa di-subscribe videonya agar kalian juga mendapatkan video untuk materi selanjutnya ya. Kita akan mempelajari tentang John the Ripper. Dan juga share ke teman kalian. Mungkin teman kalian juga lagi belajar tentang IT atau mungkin tentang cybersecurity secara khususnya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.